Hai guys, kembali lagi di Ristakar Channel. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film SpongeBob The Movie on the Run yang rilis pada tahun 2020. Film SpongeBob The Movie kali ini menceritakan misi SpongeBob dan Patrick yang mencoba menyelamatkan Gary yang diculik oleh seorang raja yang bernama Poseidon, dan bagaimana aksi penyelamatan mereka. Mari kita lanjut ke filmnya, let's go. Di awal cerita memperlihatkan sebuah kota di bawah laut yang bernama Bikini Bottom, dan memperlihatkan hidup seorang kepiting tua, bintang laut, gurita, berbagai jenis plankton, bahkan ada tupai. Dan juga ada spons laut yang hidup bahagia dengan siputnya yang bernama Gary. Pada pagi hari, SpongeBob yang baru terbangun langsung menyapa sahabatnya Patrick dan mengucapkan selamat pagi. Dan Patrick pun langsung membalas sapaan dari SpongeBob, sampai-sampai membuat Squidward yang sedang bermain klarinet merasa terganggu dan memarahi mereka berdua. Setelah itu, SpongeBob memberi makan Gary dan mengajaknya berjalan-jalan sebelum SpongeBob berangkat kerja. Setelah cukup lama mereka berjalan-jalan, akhirnya tiba di mana SpongeBob berangkat kerja. SpongeBob kerja bersama Squidward di restoran milik Tuan Krab yang bernama Krusty Krab. Setelah Tuan Krab membuka restorannya, banyak pengunjung yang langsung berbondong-bondong masuk untuk memesan menu andalan dari restoran Tuan Krab. Yang kita tahu ialah Krabby Patty. Di sisi lain, Plankton yang sedang mengawasi restoran Tuan Krab mencoba menyusun rencana untuk mencuri resep dari Tuan Krab. Di saat itu juga, Karen, istri komputer Plankton, memberitahukan bahwa kegagalannya dalam mencuri resep yang ia inginkan bukan karena Tuan Krab itu sendiri, tetapi karena SpongeBob yang selalu tanpa sengaja menggagalkan semua rencana Plankton tanpa ia menyadari. Kembali ke SpongeBob yang sedang bekerja. Di saat itu, Sandy datang ke Krusty Krab untuk mempresentasikan penemuannya ke Tuan Krab. Dan penemuannya ialah robot yang bernama Otto. Robot ini adalah robot dengan sistem seperti BOSS, dan Sandy memberikannya kepada Tuan Krab. Mendengar perkataan Sandy bahwa robot ini tak perlu digaji, Tuan Krab dengan senang hati menerima robot itu. Namun karena Otto berbicara terus mengenai kau dipecat, sampai akhirnya Tuan Krab membuang ke tempat sampah yang berada di depan rumah milik Plankton. Karen saat itu mengambil Otto dan membawanya untuk dia rawat. Di saat malam tiba, di saat toko tutup, SpongeBob seperti biasa membersihkan ruangan kerjanya sebelum ia pulang. Namun sebelum hendak pulang, ternyata Plankton sudah ada di dalam ruangan itu dengan menyamar menjadi acar. Dan saat itu juga Plankton melancarkan aksinya dengan mencoba membuka sebuah tutup di mana di dalamnya ada sebuah Krabby Patty. Dengan menggunakan alat miliknya, akhirnya ia berhasil membukanya dan mengambil lalu mengekstrak bahan patty itu dengan alat yang ia punya. Dan kini ia memiliki resep rahasia yang selama ini ia inginkan. Lalu tiba-tiba SpongeBob kembali datang untuk mencari kunci yang ia tinggal di ruangannya, hingga membuat resep yang dipegang Plankton lepas dan terbang melayang. Plankton yang berusaha mengambilnya tergelincir sampai terlempar di tempat pemotong kentang, sampai ia terdorong masuk ke penggorengan, dan membuat sekali lagi rencana Plankton gagal karena SpongeBob. Sementara itu di istana Raja Poseidon, Raja memanggil pengawalnya, dan saat itu Raja berbicara usianya kini menginjak 3000 tahun, tapi kulitnya terlihat awet muda. Saat sedang berkaca, Raja Poseidon melihat sebuah kerutan di wajahnya yang membuatnya terkejut. Lalu sang raja memerintahkan pengawalnya untuk mengambil seekor siput untuk perawatan wajahnya itu. Namun siput itu lendirnya sudah habis, dan saat itu populasi siput sudah langka karena diburu sang raja untuk perawatan dirinya. Mendengar itu, raja membuat pengumuman di mana siapa yang dapat memberikan atau menemukan siput untuk raja,
ia akan mendapatkan sebuah hadiah dari raja. Di saat itu, Plankton yang sedang melihat pengumuman itu mendapatkan ide jahat untuk mencuri siput SpongeBob untuk diberikan kepada Raja Poseidon. Dan setelah SpongeBob pulang, ia saat itu tidak melihat Gary. Lalu ia mencoba mencarinya di semua tempat, namun ia tak menemukannya. Sampai ia menyebar poster Gary hilang di berbagai tempat di seluruh kota. Lalu esok harinya Patrick datang menemui SpongeBob dan menanyakan bahwa Gary hilang. Dan saat itu juga Patrick menemukan selembar pengumuman yang dibuat Raja Poseidon. Dan SpongeBob beranggapan bahwa Gary diculik oleh Raja Poseidon. Dan mereka pun menyusun rencana untuk mendatangi kota hilang Atlantis. Di saat itu juga datang sebuah kapal yang dikendarai Otto dan Plankton. Dan Plankton merencanakan rencana jahatnya untuk membawa pergi SpongeBob dan Patrick jauh dari Bikini Bottom agar ia dapat mencuri resep rahasia Krabby Patty tanpa gangguan dari SpongeBob. Singkatnya, Otto pun akhirnya membawa SpongeBob dan Patrick menuju ke Atlantis. Sementara itu terjadi kekacauan di Krusty Krab karena SpongeBob tidak ada di ruangannya. Ikan-ikan kini pun berteriak kelaparan dan Tuan Krab dan Squidward tidak bisa berbuat apa-apa karena kepergian SpongeBob. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick kini berada di daratan dan mendatangi sebuah kota tua yang terdapat sebuah bar di sana. Tiba-tiba ada sebuah tanaman kering menabrak SpongeBob dan Patrick. Ternyata di dalamnya ada sesosok wajah yang menyapa mereka, dan sosok itu bernama Shake. Saat itu Shake berbicara bahwa mereka berada di sebuah mimpi dan ia ditugaskan untuk menolong perjalanan mereka. Sebelum itu mereka harus menyelesaikan sebuah tantangan dari Shake. Dan tantangan yang diberi Shake berada di balik pintu sebuah bar itu. Ternyata di dalam bar itu terdapat para zombie koboi pemakan daging. Dan Shake memberitahukan bahwa tugas mereka ialah membebaskan roh-roh para zombie tersebut. Dan di saat itu juga El Diablo datang. Ia adalah pimpinan dari zombie-zombie tersebut. Lalu para zombie menari untuk menyambut kedatangannya. Di saat itu juga El Diablo memerintahkan untuk membawa tahanan ke tempatnya, yang dimana tahanan itu ialah SpongeBob dan Patrick. El Diablo marah atas kedatangan mereka ke tempatnya dan menyerang mereka berdua. Di saat terdesak, SpongeBob tak sengaja membuka sebuah tirai yang membuat sebuah cahaya masuk dan mengenai El Diablo. Cahaya itu membuat tubuhnya terbakar dan membuatnya sampai menjadi abu. Ternyata SpongeBob dan Patrick berhasil mengerjakan tugas yang Shake berikan dengan mengalahkan El Diablo. Dan kini roh para zombie-zombie itu terbebas dan menghilang. Mereka yang berhasil lalu dijemput oleh Otto dan Shake yang tiba-tiba muncul di tempat duduk depan. Saat itu juga Shake membantu mereka dengan sebuah alat yang dinamakan jendela sementara. Yang di jendela itu memperlihatkan Gary yang dibawa oleh pengawal Raja Poseidon untuk dijadikan alat perawatan baginya. Di sisi lain, Plankton mendatangi Tuan Krab yang sedang galau. Ia mencoba berbicara tentang resep Krabby Patty-nya. Namun Tuan Krab saat itu terlihat menyerah dan memberikan begitu saja resep rahasianya kepada Plankton. Dan Tuan Krab berkata bahwa resep itu tidak ada apa-apanya dibanding SpongeBob. SpongeBob dan Patrick ternyata sudah sampai ke tujuannya. Dan saat itu Shake memberikan arahan kepada mereka agar jangan sampai tergoda oleh kota itu dan mengingatkan tujuan mereka ke sini untuk menyelamatkan Gary. Dan mereka berdua pun masuk ke kota itu. Dan baru saja melewati gerbang, mereka langsung terhipnotis dengan kota tersebut. Dan mereka langsung bersenang-senang dengan wahana kota itu sampai melupakan tujuan awal mereka. Di saat mereka lelah, Shake datang menemui mereka dan kecewa karena mereka melupakan tujuan utama mereka. Namun beruntungnya mereka karena terbangun di tangga istana Poseidon dan mereka langsung bergegas masuk. Sampai mereka masuk ke sebuah panggung di mana terdapat Raja Poseidon di situ dan mereka mencoba menghiburnya. Lalu mereka melihat Gary yang sedang dijadikan alat perawatan bagi Poseidon. SpongeBob dan Patrick langsung mencoba mengambil Gary saat itu.
Namun sang raja merasa bahwa Gary itu adalah siputnya, lalu memerintahkan untuk menangkap SpongeBob dan Patrick dan menjebloskan mereka ke penjara. Saat di penjara, SpongeBob dan Patrick berselisih yang membuat Patrick pindah ke penjara sebelahnya. Kenapa bukan kabur? Malah pindah ke sebelah. Itu penjara atau kagak dikunci juga? Emang film SpongeBob terdebes lah memang. Lanjut, di sisi lain Sandy mendatangi rumah SpongeBob untuk mengajaknya bermain. Namun ia tak mendapati SpongeBob di rumahnya, dan Sandy mendatangi Krusty Krab dan menanyakan keberadaan SpongeBob kepada Squidward dan Tuan Krab. Namun mereka pun juga tidak mengetahuinya. Tiba-tiba muncul sebuah siaran TV yang menunjukkan info bahwa terdapat penangkapan 2 tersangka di kota Atlantis, yang ternyata itu SpongeBob dan Patrick. Mereka dituduh mencoba mengambil siput kerajaan, dan mereka terancam hukuman pada Jumat malam ini. Sandy, Tuan Krab, dan Squidward berencana untuk menjemput SpongeBob. Saat itu juga Plankton datang yang ingin ikut mereka dalam misi itu. Dan saat itu juga mereka bergegas untuk berangkat menggunakan mobil peti milik Tuan Krab dan melaju dengan kencang untuk menyelamatkan SpongeBob. Di sisi lain, SpongeBob dan Patrick dijemput pengawal raja dan membawanya ke ruang sidang. Sementara itu, Sandy dan rombongannya sudah sampai di tujuan mereka. Pada saat itu juga persidangan SpongeBob dan Patrick sudah dimulai, di mana pengawal raja saat itu berpakaian seperti hakim dan juga seorang pengeksekusi bernama Lemon. Setelah cukup lama hakim memutuskan bahwa SpongeBob dan Patrick bersalah dan akan dieksekusi oleh Lemon, tiba-tiba lampu panggung kini mati dan datang Sandy yang langsung membela SpongeBob di persidangan itu, di mana hakim, Lemon, dan yang lainnya diikat di belakang panggung. Sandy membela SpongeBob bahwa ia adalah orang yang baik hati, dikarenakan dia selalu ada untuk Sandy. Dan Sandy selalu mengingat perkataan SpongeBob di mana ia menyemangati Sandy untuk mengejar keinginannya menjadi ilmuwan. Dan Sandy berkata bahwa dia bukan penjahat, dan diikuti pembelaan dari teman-temannya yang lain sampai membuat para penonton terharu. Di saat itu juga Sandy menyusun sebuah rencana di mana saat mereka mengalihkan raja, mereka diam-diam mengambil Gary dan langsung kabur dari tempat itu. Namun setelah keluar dari istana raja, mereka terkepung oleh prajurit raja yang membuat mereka terpojok. Dan saat itu juga sang raja datang dan berkata ia akan mengampuni mereka dengan syarat, yaitu mereka harus menyerahkan Gary kepadanya dan mereka akan dibebaskan. Namun SpongeBob menolaknya dan menentang raja dengan sangat berani, dan ia menyinggung raja dengan teman, di mana SpongeBob menanyakan apakah raja memiliki teman. Sang raja pun tertawa saat itu, dan saat ia menjelaskan siapa-siapa saja temannya, yang menurut ia temannya ternyata tidak suka dengan raja, yang membuat raja menangis karena ia tidak memiliki teman. Di saat itu juga SpongeBob berkata kepada raja jika ia ingin menjadi temannya, dan SpongeBob menjelaskan bahwa seorang teman tidak mencuri siput milik temannya sendiri. Dan sang raja pun menjelaskan mengapa ia mencuri siput itu. Karena ada kerutan di wajah sang raja yang mengharuskan sang raja melakukan perawatan dengan siput itu. SpongeBob pun menjelaskan kepada raja bahwa kesempurnaan tidaklah penting, karena yang terpenting ialah hati nurani agar kita memiliki teman yang banyak. Dan sang raja pun mengerti, serta ia memperlihatkan fisik yang sebenarnya, yang membuat pasukan raja terlihat senang dengan apa adanya raja yang sekarang. Dan sang raja pun kini melepaskan SpongeBob dan yang lain. Pada scene akhir memperlihatkan SpongeBob dan seluruh warga Bikini Bottom yang bahagia dengan siput-siput milik mereka, di mana kota Bikini Bottom sekarang menjadi kota perlindungan siput, dan cerita pun berakhir bahagia.